Perkenalkan, nama saya Joranus Payung, NIM 2204 16047. Mata kuliah UAS Etika Profesi. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan pekerjaan dan profesi, persamaan dan perbedaannya. Pekerjaan dan profesi, persamaan dan perbedaannya. Pekerjaan dan profesi adalah dua istilah yang sering digunakan secara bergantian, namun memiliki makna yang berbeda. Berikut penjelasannya. Pekerjaan adalah aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan penghasilan. Pekerjaan tidak selalu membutuhkan keahlian atau pendidikan khusus, dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Contohnya menjadi kasir, buruh pabrik, atau penjual keliling. Profesi adalah bidang pekerjaan yang membutuhkan keahlian dan pendidikan khusus. Profesi memiliki kode etik dan standar profesional yang harus dipatuhi oleh para anggotanya. Contohnya dokter, pengacara, dan akuntan. Persamaan baik pekerjaan maupun profesi dilakukan untuk mendapatkan penghasilan. Keduanya dapat memberikan kepuasan dan kebanggaan bagi pelakunya. Keduanya dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa dan negara. Perbedaan aspek keahlian. Pekerjaan tidak selalu membutuhkan keahlian, sedangkan profesi membutuhkan keahlian dan pendidikan khusus. Aspek pendidikan. Pekerjaan tidak selalu membutuhkan pendidikan formal, sedangkan profesi membutuhkan pendidikan formal atau pelatihan. Aspek kode etik. Tidak memiliki kode etik, sedangkan profesi memiliki kode etik dan standar profesional. Aspek contoh pekerjaan: kasir, buruh pabrik, penjual keliling. Sedangkan profesi: dokter, pengacara, dan akuntan. Soal berikutnya, jelaskan langkah-langkah pembentukan organisasi profesi. Langkah-langkah pembentukan organisasi profesi. Yang pertama, inisiasi dan persiapan. Poin yang pertama, identifikasi kebutuhan. Lakukan kajian untuk mengidentifikasi kebutuhan atau urgensi pembentukan organisasi profesi. Yang kedua, pembentukan tim. Bentuk tim yang terdiri dari para profesional di bidang terkait untuk memimpin proses pembentukan organisasi. Yang ketiga, penyusunan dokumen. Siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti yang pertama, kajian rencana pembentukan organisasi profesi, meliputi urgensi pembentukan, rancangan anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga, rencana pengurusan, rencana program kerja, dan rencana pembiayaan. Yang kedua, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, mengatur dasar hukum, tujuan, struktur organisasi, keanggotaan, keuangan, dan musyawarah organisasi. Yang ketiga, rencana program kerja, menjabarkan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi profesi. Yang keempat, rencana pembiayaan, menjelaskan sumber-sumber pendanaan organisasi profesi. Yang kedua, pembentukan organisasi. Poin yang pertama, musyawarah pendiri. Adakan musyawarah pendiri dengan dihadiri oleh para profesional di bidang terkait untuk: yang pertama, membahas dan mengesahkan AD atau ART. Yang kedua, memilih pengurus organisasi. Yang ketiga, menetapkan program kerja organisasi. Yang poin kedua, pendaftaran organisasi. Daftarkan organisasi profesi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum. Yang ketiga, pengembangan dan pelaksanaan. Poin yang pertama, sosialisasi dan rekrutmen anggota. Lakukan sosialisasi kepada para profesional di bidang terkait untuk menarik minat mereka untuk menjadi anggota organisasi. Poin kedua, pelaksanaan program kerja. Laksanakan program-program yang telah ditetapkan seperti pendidikan dan pelatihan profesional, seminar, publikasi dan penelitian, pembelaan hak profesional, pengembangan kode etik dan standar profesi. Berikutnya, kerjasama dan kementerian. Jalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi profesi lainnya. Yang keempat, pemeliharaan dan evaluasi. Poin yang pertama, adakan rapat organisasi dan musyawarah organisasi secara berkala untuk membahas kemajuan organisasi dan merumuskan rencana ke depan.
Yang kedua, lakukan evaluasi terhadap program-program kerja organisasi secara berkala untuk memastikan efektivitas dan efisiensinya. Yang ketiga, perbarui AD atau ART dan program kerja organisasi secara berkala sesuai dengan pengembangan zaman dan kebutuhan para anggotanya.